Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para driver ojol di Indonesia, dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih di channel Driver Ojol, driver yang membahas atau channel yang membahas tentang dunia perojolan dan keluh kesah atau apapun itu. Teman-teman dan abang-abangku semuanya, kali ini gue akan mencoba membahas tentang apa sih itu PTO, apa sih itu PBO, dan apa itu PIP atau PAIP. Lalu bagaimana sih cara menghilangkannya, khususnya di driver Maxim atau tax driver. Mari kita bahas sama-sama tentang semua pelanggaran-pelanggaran itu. Namun ada baiknya, sebelum gua lanjut, ada baiknya bagi yang belum follow, jangan lupa follow ya. Dan juga jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian semua bisa tahu notifikasi-notifikasi video terbaru dari channel Driver Ojo. Oke, kita lanjut aja. Kita akan mulai. Oke, check it out. Oke, kita langsung saja buka aplikasi tax drivernya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Sini bisa terlihat ya. Ada sedikit ternyata ya orderan-orderan yang masuk hari ini. Hari ini gua nggak ngorder nggak narik ya. Udah beberapa hari ini gua nggak narik nih, udah sebulan ada kali gua nggak narik nih. Dan pas gua lihat kemarin ternyata rating saya turun dan tugas selesainya saya juga turun dan saya kena PTO Goib dan PBO Goib. Apa itu ya PTO PBO Goib? Oke, kita langsung mulai aja, kita buka. Adanya tuh di menu, lalu ditampilkan profil, dan adanya di rating ya teman-teman ya. Oke, ini bisa terlihat ya. Kemarin tuh saya ratingnya tuh 99/100. Ada PTO 2 ini ya. Ada PTO 2 langsung turun 99/98 kalau nggak salah kemarin tuh. 2 hari yang lalu lah saya ngecek. Lalu PBO 2 langsung turun 9, rating saya 98/97. Ini termasuk saya agak berat banget ya orderannya. Kalau kayak begini caranya bagaimana? Nanti akan saya bahas. Nah, PTO itu adalah penolakan tugas otomatis nih ya di parameter negatif ya. Itu namanya PTO. Lalu di sini PBO ya, yaitu pelanggaran berdasarkan order ya. Nah, itu yang paling berat itu di parameter negatif yang membuat orderan itu mungkin agak berat masuknya gitu ya. Yaitu ada 2 ya pelanggaran berat yang mungkin bisa dibilang anyep ya gitu ya. Orderan tuh anyep gitu ya, yaitu 2 pelanggaran yang berat itu pelanggaran berdasarkan order atau PBO sama ulasan negatif gitu. Cuman dari 2 pelanggaran itu saya nggak tahu ya yang mana yang berpengaruh gitu ya, atau kira-kira yang mana pelanggaran yang paling berat ya antara PBO dan ulasan negatif ya, atau disingkat UN ya. Nah, kemarin hampir sebulan saya nggak narik ya karena ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan gitu ya. Nah, di sini langsung rating saya langsung turun. Kemarin-kemarin itu saya ratingnya 99/100 gitu ya. Dan tugas otomatis saya pun juga turun gitu ya. Memang agak berat karena balik lagi yang video-video saya yang sebelumnya ini sebenarnya saya hanya sampingan saja gitu ya. Tidak fokus utama saya atau tidak penghasilan utama saya. Jadi SMTO-nya agak sedikit kecil dan juga RRO-nya pun juga agak sedikit kecil. Apa itu RRO? RRO itu adalah rata-rata order terselesaikan dalam sehari.
Ya yang bisa lihat ya yang ini ya 3,23 gitu ya. Ya karena saya kerja juga ya jadinya, kalau saya libur saya bisa full narik gitu ya kan. Kalau saya kerja masuk pagi, sorenya saya narik, kalau saya masuk siang, paginya saya narik gitu ya. Nah kemarin-kemarin pas saat rating saya 99/100 dan parameter negatifnya saya nggak ada, itu orderan lancar jaya gitu ya. Bahkan, udah rating ini ya, saya ingetin lagi ya buat driver pemula gitu ya, kalau udah muncul rating dan ratingnya udah 99/100, usahakan jangan cocol ya atau nutul atau tutul ya. Usahakan latih, akun kalian untuk tidak nyocol ya. Latih akun kalian untuk masuk tugas otomatis atau yang baik ya teman-teman ya. Memang orderannya memang lama gitu, tapi nggak apa-apa, latih saja akun kalian gitu, karena sistem itu nanti akan ngebaca kalau kalian keseringan nyocol, akun kalian nanti akan terbaca atau kedetek nyocol terus gitu. Jadi, otomatisnya atau autonya itu agak sedikit berat gitu ya. Tapi kalau akun kalian sudah terbiasa autonya sering masuk gitu, kalian nyocol pun juga nggak bakalan masuk gitu ya. Kemarin-kemarin saya begitu, saya autonya saya lancar jaya gitu ya kan. Terus juga bagaimana caranya? Nanti saya bahas. Nah, di sini adalah penolakan tugas otomatis terlebih dahulu atau PTO yang akan saya bahas. PTO itu adalah penolakan tugas otomatis yang dimana saat order masuk auto, terutama yang kalau bahasa dunia ojolnya itu adalah main pantat atau baik. Saat kalian tidak menerima PTO itu atau kalian nolak, itu nanti kalian akan masuk ke parameter negatif yaitu PTO, penolakan tugas otomatis gitu ya. Jadi PTO itu sekali lagi saya katakan PTO itu saat orderan autonya masuk ya, bukan nyocol ya. Auto orderannya masuk, lalu kalian tidak klik terima atau telat klik terimanya gitu. Itu akan masuk ke PTO, penolakan tugas otomatis. Atau kalian sudah terima gitu ya orderannya, lalu kalian langsung cancel orderan tersebut gitu. Tanpa kalian feedback ke aplikasinya, itu langsung masuk ke PTO atau penolakan tugas otomatis. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Untuk PTO dan PBO itu hampir sama sih sebenarnya, cuman yang paling berat itu saya nggak tahu ya antara PBO sama ulasan negatif tuh yang mana yang paling berat. Mungkin semua yang nonton video saya, video yang ini mungkin bisa, apa namanya, komentar yang mana kira-kira yang paling berat gitu ya. Nah jadi itulah, namanya penolakan tugas otomatis ya teman-teman ya. Jadi kalian menolak orderan yang masuk secara auto gitu ya. Nah, lalu apa itu pelanggaran berdasarkan order atau PBO? Nah, PBO itu banyak sekali ya definisi-definisinya, yaitu pertama saat kalian menerima orderan auto, kalian terima gitu ya kan, lalu kalian tidak cancel gitu, kalian langsung meluncur, kalian sudah chat pelanggannya terlebih dahulu gitu ya, terus juga kalian sudah sampai ke tujuan gitu ya, kalian apa namanya, sudah klik sudah tiba gitu. Cuman kalian lupa memencet mulai jalan gitu. Nah, itu biasanya kena tuh PBO tuh. Atau kalian lupa klik selesai. Saat kalian menurunkan penumpang, kalian lupa klik selesai gitu. Nah, itu juga bisa masuk kategori PBO, pelanggaran berdasarkan order. Dan selanjutnya PBO itu adalah saat kalian, menerima orderan, kalian tidak menolaknya gitu ya kan, ini orderan otomatis ya, kalian tidak menolaknya, kalian sudah chat pelanggan terlebih dahulu, kalian sudah sampai di tujuan penjemputan, kalian sudah klik sudah tiba, kalian juga sudah klik mulai jalan gitu ya kan.
Tapi di pertengahan jalan customer meminta untuk merubah order gitu ya, merubah order. Nah, kalian nurut aja gitu, kalian ubah rute di situ. Nah, di situ kalian pasti kena pelanggaran berdasarkan order. Misal, saya nih, saya, apa namanya, masuk nih order otomatis, saya terima, saya tidak cancel, saya sudah chat dan saya sudah klik sudah tiba, saya sudah mulai jalan, lalu tiba-tiba penumpangnya minta, "Mas, tolong ubah rutenya dong," gitu, "saya mau harusnya saya ke sini, bukan ke sini, yang ada di aplikasi, kalian ubah rute," gitu. Nah, itu kalian jangan ubah rute di aplikasi kalian atau di aplikasi driver-nya, tapi minta customer-nya untuk ngubah rute sendiri. Itu tidak akan kena PBO ya, teman-teman ya. Terus juga, kalian merubah argonya menjadi lebih tinggi gitu. Nah, kalau udah seperti itu hampir sama dengan ngubah rute gitu. Kalian minta sama customer untuk merubah argonya tersebut gitu loh. Misalkan argonya harusnya 8.900, misalkan kalian rubah argonya menjadi taruhlah 15.000 gitu katakanlah gitu. Itu pasti kena PBO. Dan juga PBO juga bisa kena seperti contoh kalian lagi nganterin ibu-ibu nih gitu ya kan. Argonya misalkan 15.000 gitu ya kan, misalkan. Lalu pas kalian sudah udah menjalani yang sebelum-sebelumnya gitu ya kan, kalian terima order otomatis, kalian tidak menolaknya, kalian sudah chat pelanggan terlebih dahulu, sudah mulai jalan, sudah tiba dan mulai jalan dan kalian juga sudah menyelesaikan ordernya, klik selesai, akan tetapi karena misalkan argonya 15.000, akan tetapi dari penumpangnya atau si ibu itu memberikan uang lebih kepada kalian gitu, ya kan. Nah, akhirnya pada saat di rumah mungkin anaknya yang order gitu ya kan, atau mungkin suaminya yang order gitu, ditanya sama itu ibu, "Tadi order ngasihnya berapa? 15.000, apa saya kasih 2.000," misalkan. "Loh ini kan harusnya di orderan tuh 15.000 gitu, kenapa dikasih 5.000?" Nah, padahal anaknya mungkin nggak tahu gitu bahwa tuh ibu ngasih lebih gitu ke kalian gitu. Nah, alhasil suaminya atau anaknya memberikan feedback ke kalian bahwa kalian meminta argo lebih gitu ya, dari yang ada sesuai di aplikasi gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian wajib feedback ke kantor gitu ya kan. Kalau kantor tidak mau menerima, kalian langsung chat saja pelanggannya, kalian jelaskan atau kalian ke rumahnya untuk meminta untuk, eee, menjelaskan yang sebenarnya terjadi, itu PBO itu akan hilang atau akan dihapus gitu ya kan. Nah, atau kalian bisa langsung datang ke kantor menjelaskan semuanya gitu ya kan, menjelaskan semuanya sama pihak kantor, itu PBO itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Kalau misalkan PBO-nya kalian itu kalian pernah berbuat salah gitu, ya sudah kalian terima saja gitu ya kan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ada banyak cara sih sebenarnya. Yang cepat menghilangkan PBO atau menghapus PBO itu, kalian harus mengambil orderan minimal sehari itu 30 orderan dalam sehari gitu ya. Ingat dalam sehari kalian harus 30 orderan. 5 hari saja kalian, apa namanya, eee 5 hari aja kalian ngambil orderan sehari 30, 5 hari aja, PBO itu akan hilang dengan sendirinya dan PTO pun juga akan hilang sendirinya. Tapi dengan catatan, orderan yang bertanda bintang, karena orderan yang bertanda bintang itu cepat sekali menaikkan rating dan juga cepat sekali untuk menghilangkan PTO dan PBO. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa datang saja ke kantor, misalkan kalian kena PBO, kalian jelaskan ke kantor, kalian serahkan bukti-buktinya yaitu chat atau kalian telepon customer-nya atau apalah segala macam,
itu bisa langsung hilang dalam waktu sekejap. Itu yang kedua. Dan cara yang ketiga adalah yaitu dengan cara kalian nembak orderan sendiri dengan HP yang berbeda. Tidak dalam satu email. Ingat ya, kalian order sendiri tapi ingat kalian nembak orderannya jangan satu akun jangan dalam satu HP kalian menembak orderan. Karena itu akan terbaca sistemnya satu email. Ingat, itu akan terkena PBO langsung gitu ya. Tapi kalian nembak orderannya pakai HP yang lain, misalkan HP istri atau suami bagi yang sudah menikah, atau HP orang tua, ayah, ibu, abang, kakak, atau HP temennya segala macam. Kalian nembak saja orderan sehari, misalkan kalian menyelesaikan yang tadi saya bilang, kalian harus menyelesaikan orderan selama sehari itu 30 orderan gitu. Kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan orderan gitu, 10 orderan gitu misalkan ya. Kalian nembak orderan berarti sisanya karena 30 berarti kalian sudah menyelesaikan orderannya 10 orderan pada hari itu, lalu kalian nembak orderan sisanya yaitu berarti 20 orderan kalian nembak gitu. Lalu kalian saat menembak orderan, kalian bisa langsung kasih note saja di catatan, jangan dicocol om, atau tes akun om, atau apapun gitu. Biasanya yang kayak gitu tuh adanya tuh delivery, karena delivery itu cepet banget menghilangkan PTO dan PBO, khususnya bertanda bintang ya gitu. Kalau akun kalian atau akun teman kalian, saudara kalian, istri, anak, atau suami gitu ya kan, atau abang, kakak, nenek, kakek, siapapun itu, kalau akun Maximnya penumpangnya itu bertanda bintang, itu sangat gampang gitu untuk menembak orderannya. Sehari 30 aja. Kalian konsisten selama 5 hari, hilang tuh langsung tersebut. Hilang langsung deh pokoknya itu. Dijamin tuh langsung hilang dengan sendirinya gitu. Jadi gitu teman-teman ya untuk cara menghilangkan PBO. Tapi ingat, kalau kalian mau nembak orderan, kalian harus kasih note di catatan, jangan ditotul om, atau jangan dicocol om, atau tes akun om, atau apapun itu. Kalian main di delivery, nembak orderan itu main di delivery aja, itu aman. Dan jaraknya itu ya deket-deket aja, di bawah 1 kilo aja gitu. Dan juga untuk titik penjemputannya, kalau bisa jangan sama, nanti akan kedetek sama kantor bahwa kalian tuh orderan palsu. Kalian misalkan nitiknya, misalkan kalian daerah kalian gitu, misalkan saya kan di Semarang gitu ya, misalkan saya bikin nembak orderannya itu adanya tuh misalkan di bukan terminal, stasiun Tawang misalkan gitu ya. Saya tembak orderan gitu ya kan, saya tembak orderan di delivery ya, khususnya di delivery ya, bukan di auto atau di bike ya. Karena kalau di bike itu sangat bahaya ya teman-teman ya. Tapi kalian nembak ordernya itu di delivery. Kalian nembak orderan di delivery yang jaraknya deket-deket aja, di bawah 1 kilo saja kalian itunya. Terus dikasih catatan, jangan dicocol om, atau lagi tes akun om, jangan dicocol ya gitu. Biasanya kalau kayak begitu driver sudah pada paham. Driver-driver lama Maxim itu pasti paham, makanya tidak akan dicocol sama drivernya. Karena mereka sudah pada paham. Oh berarti dia lagi perbaikan akun. Sudah pada paham itu pasti para driver-driver yang lama ya gitu. Nah setelah itu setelah di stasiun Tawang, kalian bikin tembak orderan lagi di stasiun Poncol gitu. Kalian bikin lagi orderan misalkan di terminal Kalibanteng atau apa gitu. Sehari 30 orderan aja. Kalian konsisten aja 5 hari aja. Insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Dikarenakan saya terkena PBO goib, saya tidak tahu kenapa bisa PBO goib dan PTO goib, mungkin karena efek dari saya tidak narik atau tidak on beat gitu ya. Nih kayak begini nih ya. Ini kayak orderan bintang nih ya. Ini orderan bintang nih, cepet nih, ini orderan bintang, tapi ini orderan fiktif. Karena dia minta untuk isi pulsa 75.000 ke Telkomsel. Seperti itu teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya, kurang lebih cara menghilangkan PTO dan PBO ya. Lalu apa sih itu PTO goib?
dan PBO goib. Nah, kayak seperti saya aja ya, saya itu terkena PTO dan PBO goib gitu ya. Nih, saya terkena PTO dan PBO goib ya teman-teman ya. Nih, saya terkena PTO dan PBO goib nih teman-teman ya. Dua parameter parameter negatif ini saya terkena PTO goib dan PBO goib. Nah, PTO goib dan PBO goib itu apa gitu ya. PTO goib itu adalah tiba-tiba kalian langsung kena PTO saja. Mungkin kalian lupa matiin tombol autonya gitu ya kan. Kalau kalian lupa klik tombol autonya untuk di offin gitu, atau kalian lupa ngefilter lagi gitu, atau kalian lupa apa gitu, lalu kalian tiba-tiba, mungkin ini biasanya terjadi pada malam hari sih ya teman-teman ya. PTO goib dan PBO goib itu rata-rata itu adanya di malam hari loh teman-teman loh, ingat adanya di malam hari, ingat loh ya. Kalian sadar, mungkin kalian sudah capek habis narik gitu, kalian tiba-tiba lupa gitu ya kan, kalian main keluar aja seperti ini gitu tanpa kalian filter-filter lagi gitu, itu sudah pasti PTO, kena PTO. Karena PTO goib itu PTO yang eh, tiba-tiba tidak ada notif apapun, tiba-tiba kena gitu PTO. Ini kayak saya nih, PTO dan PBO goib nih, padahal di notifikasi saya tidak ada loh. Saya tidak menerima orderan gitu ya kan, saya tidak nolak orderan, saya tidak melakukan pelanggaran PBO nih. Carinya di mana gitu? Adanya di obrolan, di notifikasi tuh, tidak ada tuh teman-teman tuh notifikasinya. Saya nggak apa-apain ini akun gitu, atau sistem notifikasi tidak ada tuh teman-teman. Tuh, di notifikasi itu tidak ada teman-teman. Itu namanya PTO goib. Mungkin saya lupa matiin akunnya gitu ya kan, atau saya lupa ngefilter. Nah, gimana caranya supaya kalian tidak kena PTO goib dan PBO goib? Ya, caranya itu adalah kalian klik di menu filter. Ini sih cara saya ya gitu, karena selama ini cara saya sih ya gitu. Kemarin mungkin saya lupa gitu ya. Sebelum-sebelumnya saya lakukan karena saya ada urusan ada dan sesuatu hal yang harus saya selesaikan. Mungkin saya lupa gitu. Nah, baik lagi caranya yaitu adalah supaya nggak kena PTO goib dan PBO goib, itu adalah kalian klik tombol filter nih sebelah kiri tanda garis 3 ini, kalian klik, kalian checklist saja. Gak usah di checklist baiknya, kalian simpan baiknya gitu. Nah, situ sudah pasti insya Allah aman akun kalian gitu. Insya Allah pasti aman akun kalian gitu. Nah, di sini saya hanya ngefilter delivery dan baik saja. Untuk food and shop, food and goods, cleaning dan helpers tidak saya checklist karena saya juga tidak tahu kegunaan dari cleaning gitu kan ya, mungkin bersih-bersih, bantu bersih-bersih, helper juga mungkin membantu ya, apapun itu, cuman tidak saya checklist ya, dua cleaning dan helper ini ya. Cuman kalau untuk food and shop dan food and goods ini tidak saya checklist, karena kalau untuk di food and shop saya tidak berani gitu ya, karena bukan tidak berani ya, saya apa namanya, di food and shop itu sangat rentan dan sudah pasti itu akan orderan fiktif gitu. Dan juga food and goods itu saya tidak checklist karena saya belum siap bermain di food and goods gitu. Karena food and goods itu kan sudah pasti kita pakai uang sendiri dulu gitu ya untuk membayar di restorannya. Makanya saya tidak checklist. Saya hanya checklist di delivery dan baiknya saja teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman. Kurang lebih penjelasannya di apa itu PTO, apa itu PBO, gimana cara menghilangkannya, lalu apa itu PTO goib dan PBO goib itu apa, bagaimana caranya, dan satu lagi yaitu parameter negatif itu adalah yaitu pembatalan atas inisiatif pengemudi gitu. Nah, biasanya nih ya, saya kurang tahu juga sih ya, karena saya belum pernah coba ya, bukan ya, tapi nggak pernah saya coba sih gitu. Saya kurang tahu ya ini pembatalan atas inisiatif pengemudi itu kan apa. Tapi setahu saya pembatalan atas inisiatif pengemudi ini itu parameter negatifnya itu adalah saat kalian terima orderan, lalu kalian terima order otomatis ya, lalu kalian terima, lalu kalian cancel.
gitu ya kan, tapi kalian tidak feedback atau apa gitu ya. Saya lupa, pokoknya saya kurang mengerti gitu ya, pembatalan atas inisiatif pengemudi gitu, atau mungkin memang, dari customer-nya atau penumpangnya yang membatalkan, kalian sudah chat gitu ya, "Kak, misalkan Kak, batalin aja, saya lagi malas," misalkan gitu, misalkan ya teman-teman ya, ini misalkan. Lalu teman-teman, bilang seperti itu, lalu customer-nya meng-cancel, lalu customer-nya itu kasih feedback pembatalan atas, driver sendiri yang meminta gitu, itu pasti setahu saya itu pasti kena deh, pembatalan atas inisiatif pengemudi. Nah, kalau bisa, kalau kalian, lagi nggak mau terima orderan otomatis, kalian cancel, memang sih masuk PTO gitu, cuman kalian langsung feedback aja kalau misalkan seperti itu. Insya Allah aman sih segala sesuatu, kalau terjadi apa-apa kalian feedback, insya Allah feedback ke kantor ya, di menu itu insya Allah, aman sih ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan sedikit dari saya tentang PTO, PBO, dan PIP dan cara mengatasinya gitu. Semoga video ini sangat membantu buat para driver pemula gitu ya. Dan juga semoga video ini sangat bisa bermanfaat buat para driver pemula gitu ya kan. Untuk driver pemula sebaiknya tonton video ini dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya dan